Aceh akan merdeka sebagai hadiah dari Prabowo. Ya, kalian tidak salah mendengar teman-teman. Aceh akan merdeka jika Gubernur Aceh Mualim patuh dan taat kepada Presiden Prabowo. Memakmurkan Aceh dahulu, baru kemudian dilepaskan. Kalian simak video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Kita selalu bersyukur kepada Allah dan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui, rakyat Aceh masih banyak yang menginginkan merdeka, artinya berpisah dari NKRI. Apakah itu wajar? Wajar. Selama ini kita melihat kekecewaan yang terjadi di lapisan rakyat bawah. Rakyat Aceh belum sepenuhnya makmur. Padahal hasil Aceh melimpah. Jadi mereka ada yang di luar negeri dan di dalam negeri yang ingin merdeka. Padahal jauh sebelum Indonesia merdeka, Aceh sudah merdeka. Jadi teman-teman, di sini kita akan membahas bagaimana sebenarnya merdeka yang sesungguhnya. Merdeka yang sesungguhnya adalah ketika negara itu sudah bisa mengibarkan bendera sendiri, lambang sendiri, dan pemimpinnya sendiri tanpa intervensi dari pihak luar. Teman-teman, Aceh merupakan daerah yang diberi kekhususan. Aceh mempunyai 2 tiang bendera di DPRD dan di pendopo. Tapi kenapa satu bendera yang naik? Nah, ini kita lihat karena orang Aceh belum bersatu, khususnya dalam memilih partai lokal. Ini bisa dilihat sebagai sinyal bahwa memang Aceh akan berdiri sendiri, bendera sendiri, lambang sendiri, ya kan? Partai lokal sendiri. Tetapi karena elit-elit politik di Aceh tidak pandai, maka mereka terpecah ke sebagian ke partai nasional. Dan seperti yang saya katakan di mula, Aceh akan merdeka. Bagaimana? Nah, banyak sekali kita lihat negara-negara yang merdeka karena hadiah. Contohnya Malaysia diberikan hadiah oleh Inggris, India itu hadiah semua. Artinya setelah mereka bisa berdiri sendiri, Inggris secara sukarela melepaskan. Bahkan Indonesia sendiri mau diberikan hadiah oleh Jepang di tanggal 24 Agustus 1945. Tetapi ingat, pemuda-pemuda di Indonesia menculik. Yang sering kita dengar dengan peristiwa Rengas Dengklok. Kalian pasti mendengar peristiwa Rengas Dengklok, di mana Soekarno dan Hatta diculik, dipaksa membaca teks proklamasi. Sampai-sampai beliau berkata hanya 7 orang yang menyaksikan kemerdekaan. Jadi mereka mengetahui kembali memproklamirkan di satu tempat. Kalian sudah pasti tahu lah tempat itu di mana kan. Jadi ketika diproklamirkan secara terpaksa oleh Soekarno, maka sebenarnya di sini bukan Soekarno-Hatta yang berperan. Memang dia pembaca proklamator, tapi anak-anak muda yang menyuruh untuk merdeka, memproklamirkan kemerdekaan. Kalau tidak, Indonesia ini hadiah. Iya. Jadi kalau Aceh, ini kita lihat dari sudut pandang yang positif ya. Kalau Aceh sudah bersatu dalam partai lokal dan kenapa harus bersatu dalam partai lokal? Itu untuk membuktikan bahwa rakyat Aceh memang kepingin berdiri sendiri. Partai lokalnya sudah diberikan, ya kan? Jadi masalah bendera, masalah apa tinggal tentukan. Karena ketua-ketua partai lokal itu adanya di Aceh. Ketika orang Aceh ingin protes, ya bolehlah. Di negara demokrasi demo lah. Kan itu diperlukan demo, demokrasi, demo, silakan. Negara demokrasi. Kita masih dalam Indonesia. Terus Prabowo, ingat Prabowo kan? Prabowo di Aceh
dikatakan sebagai pembunuh rakyat Aceh dulu. Walaupun mungkin tidak secara langsung, tapi dendam rakyat Aceh masih ada. Dan beliau tahu itu. Beliau sudah meminta maaf mungkin ya. Tapi bisa-bisa sebagai balas jasa kepada Aceh yang pernah membuat Indonesia ini misalnya hadiah Garuda, Monas, dan banyak. Jadi Prabowo tidak segan-segan memberikan kemerdekaan. Tetapi ingat, Prabowo dan Muzakir Manaf dia sudah berkawan dekat. Dulu musuh bebuyutan, iya kan? Dulu musuh. Seandainya mereka bertemu pasti berperang. Tapi sekarang berteman. Artinya bisa-bisa Prabowo melepaskan Aceh. Bahkan sebagian pendapat berkata begini, teman-teman. Kan Aceh nggak mau dilepas karena kekayaan alam yang banyak. Itu mudah. Apa itu di Malaysia itu nggak kaya? Kenapa dilepas Inggris? Banyak juga negara-negara lain yang merupakan berikan hadiah. Ya kan? Hanya Indonesia satu-satunya merdeka dengan mengusir penjajah. Yang lain ada yang hadiah, ada yang mengusir penduduk setempat. Dan teman-teman di sini kita lihat potensi untuk Aceh merdeka sangat besar jika pemimpin sekarang Gubernur Mualim. Dan sekarang kan bisa cocok kan antara Mualim yang sekarang menjadi gubernur dan Prabowo sekarang jadi presiden. Mereka ya secara baik-baik lah. Ya udah, ini misalnya ya. Oke, Pak Mualim sini ke Jakarta. Tolong ngapain Pak? Pokoknya datang ke Jakarta aja. Udah, proklamirkan kalian merdeka. Selesai masalah. Mau jadi raja Mualim, mau jadi apa? Terserah lah. Lembaganya sudah ada, lembaga Wali Nanggro. DPR-nya sudah orang lokal semua, ya kan? Lambangnya sudah ada, Singapura. Apalagi namanya ada teman-teman. Bendera sudah, tinggal kibarkan dah. Dan yang pastinya rakyat dulu yang harus dimakmurkan oleh Mualim sekarang. Sebagai bukti bahwa Mualim sudah bisa memimpin daerah Aceh. Itu. Jadi ketika sekarang kita lihat kebanyakan rakyatnya masih susah di bawah, kemungkinan merdeka tidak, teman-teman. Kalau untuk berperang itu kemungkinan kecil. Karena rakyat Aceh sudah muak dengan perang. Ya. Kenapa? Mungkin itu pun terjadi lama lagi, 50 tahun lagi baru ada. Minimal 20 tahun lagi baru bisa. Kalau sekarang ya orang damai-damai aja udah senang. Ya kan? Jadi Aceh akan merdeka sebagai hadiah dari Prabowo. Ingat, syaratnya Mualim harus patuh kepada Prabowo untuk memakmurkan rakyat Aceh dulu. Partai-partai lokal bersatu. Itu kesimpulannya, teman-teman. Jadi dalam video kali ini cukuplah di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.